Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Ardila dengan NIM 6703194080 dari kelas D3 SIA 4302. Di video minggu yang lalu saya telah menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi SAP versi 7.6 untuk Windows 10. Maka di video kali ini saya akan menunjukkan dan mengerjakan modul dari SAP. Oke, baik. Di sini kita langsung saja membuka modulnya, yaitu modul 1 Navigation dari SAP. Di sini kita coba lihat pada bagian pengamatan. Nah, kita harus atau diminta untuk membuat logon entry. Kemudian kita akan logon ke sistem SAP dan mengubah antarmuka pengguna. Kemudian kita diminta untuk membaca atau membuka modul SAP 01 pada halaman 26 sampai dengan 210. Oke, langsung kita buka modul SAP 01-nya. Nah, ini adalah halaman 26 sampai yang ke bawah adalah 210. Di sini kita diminta untuk membuat entry, kemudian kita akan logon atau login pada tag 1 yang nomor 1. Kemudian pada bagian tag 1 nomor 2, kita nantinya akan mengubah password kita. Kita sudah memiliki aplikasi SAP Logonnya, kita bisa langsung membukanya. Seperti ini. Nah, jadi tampilan awal SAP logonya akan seperti ini. Karena saya juga belum pernah membuat entry atau koneksi, maka masih kosong. Di sini kita langsung pilih gambar kertas saja, lalu kemudian kita pilih yang connection. Setelah itu, kita bisa pilih yang user specific system, kemudian kita pilih next. Setelah itu, kita pilih custom application server. Nah, di sini terdapat description. Untuk kolom description ini, teman-teman bisa mengisi sesuai dengan keinginan saja. Di sini saya menuliskan description sesuai dengan tahun dan kelas saya saja. Kemudian sistem ID-nya saya tulis EG1, kemudian instance number-nya 06. Nah, untuk SAP router string-nya kita kosongkan saja. Kemudian untuk application server-nya kita isi dengan sap1educate.or.id. Setelah itu kita bisa klik finish. Maka koneksinya sudah ada di layar depan ya teman-teman. Kemudian kita bisa membukanya dengan cara double klik. Maka kita nanti akan diarahkan ke new tab. Di sini kita diminta untuk memasukkan user dan password. Di sini user saya adalah 21SAP01H-28. Kemudian password saya adalah, ini karena masih manual, 123456. Kemudian kita bisa langsung enter saja. Oh, ini ada yang salah. Seharusnya pada bagian klien itu kita isi ya teman-teman. Kita isi dengan nomor
928. Kemudian kita ketik ulang password kita yang 123456. Kemudian kita bisa enter. Di sini kita sudah bisa login. Nah, kita bisa langsung mengganti password kita menjadi password yang baru agar username dan password kita tuh tidak digunakan oleh orang lain seperti itu. Jadi hanya kita yang mengetahui password itu sendiri. Di sini saya tuliskan new password saya. Kemudian saya repeat password saya. Setelah itu saya akan mengklik tanda checklist. Oke, di sini terdapat copyright dari SAP. Kita bisa langsung checklist saja. Nah, maka setelah kita menceklis, maka akan muncul pada bagian dashboard SAP Easy Access. Kemudian kita lanjut pada task yang kedua, nomor 1, yaitu kita diminta untuk menampilkan pesan kesalahan pada jendela pop-up. Di sini kita bisa membuka halaman 20 pada modul SAP 01, yaitu dengan customizing of local layout, kemudian interaction design, kemudian ke notification. Nah, kita coba dibuka pada halaman 210. Di sini yang pertama kita akan memilih customizing of local layout, kemudian kita akan memilih option, dan kita bisa memilih dialog box add success message, dialog box add warning message, dan dialog box add error message. Oke, sekarang kita akan membuka SAP logonya. Di sini kita bisa langsung membukanya saja dengan cara yaitu double klik. Kemudian kita masukkan nomor klien dan user serta password kita. Kemudian kita enter. Harus teliti ya teman-teman supaya tidak salah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan diarahkan pada dashboard SAP Easy Access. Selanjutnya kita akan memilih menu more, kemudian kita pilih SAP GUI setting, kemudian kita pilih bagian option, dan kita pilih yang interaction design, lalu kita pilih yang notification. Kemudian kita checklist saja sesuai yang ada di modul, yaitu show success message in a dialog box, show warning message in a dialog box, dan show error message in a dialog box. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita balik lagi ke modulnya pada task 2 nomor 2, yaitu kita akan mengganti atau mengubah format tampilan dari tanggal. Di sini kita lihat modul SAP 01-nya. Kita akan dari menu bar kita akan memilih size system, kemudian kita pilih user profile, kemudian kita pilih on data. Setelah itu kita pilih yang nanti akan muncul tab maintenance user profile screen, kemudian kita bisa pilih yang default tab. Kita akan menyesuaikan bulan, tanggal, dan tahunnya. Kita buka saja SAP logonya. Di sini pada bagian more, kita pilih sistem, kemudian user file, kemudian on data. Di sini ada misalnya judul, title, first name, atau
academic title, untuk gelar dan lain-lain seperti itu. Tapi kita tidak berfokus di ini. Kita akan memilih yang bagian defaultnya saja. Nah, di sini kita start menunya kita kosongkan. Kita pilih decimal notation-nya. Nah, ini sudah benar ya, berarti desimalnya tuh 2 angka di belakang koma. Setelah itu date formatnya, karena kita di Indonesia, kita mulainya dari day, month, baru year. Seperti itu. Jika ingin diganti tinggal disesuaikan saja. Kemudian untuk time formatnya, kita pilih yang paling atas yaitu 20-hour format. Setelah itu kita bisa simpan dengan mengeklik tombol icon save pada bagian atas. Oke, selanjutnya kita coba lagi buka modulnya. Di sini ada petunjuk untuk menampilkan technical name di SAP menu. Technical name di SAP menu, yaitu caranya dengan mengklik extract, kemudian setting, nah di sini kita bisa langsung menceklis display technical names. Setelah itu kita pilih checklist. Setelah itu kita buka lagi modul kita supaya jelas petunjuk-petunjuknya. Kita lanjut ke exercise 22. Di sini kita diminta untuk membuka modul SAP pada halaman 220 sampai dengan 224. Kita akan menentukan posisi transaksi dari order in sale and distribution. Kita coba buka modul SAP-nya. Di sini kita bisa lihat, kita akan membuka logistik terlebih dahulu, kemudian kita buka sales and distribution, kemudian kita pilih sales, kemudian kita buka order. Nantinya transaksinya itu bernama create, change, display, dan create using part load leave orders. Di sini kita arahkan ke logistik, kemudian kita arahkan ke sales and distribution, kita arahkan ke sales, kemudian kita arahkan lagi ke bagian order. Nah, pada bagian order ini terdapat transaksinya yaitu FA01 create, FA02 change, FA03 display, dan DEV1/TSMA create using part load leave orders. Mungkin ada yang bertanya kenapa pada bagian teman-teman ada yang FA01-nya, FA02-nya sampai ke bawah itu tidak ada. Itu mungkin karena teman-teman belum menyeting play technicals-nya. Di sini saya contohkan nih. Karena saya tadi sudah menceklis atau mencentang display technical names-nya, maka ada di tempat saya. Jika saya tidak mencentangnya seperti ini, saya lihat pada bagian logistik, bagian sales distribution, kemudian sales, setelah itu bagian order, maka yang akan muncul hanya create, change, display, dan create using part load leave orders. Tidak ada FA01, FA02, dan sebagainya. Maka diharapkan teman-teman bisa atau menyeting pada bagian display technical names-nya. Supaya nantinya bisa lebih jelas seperti itu. Nah, kemudian pada nomor 2 ini, kita akan memilih accounting, kemudian kita pilih financial accounting, kemudian kita pilih general ledger, kemudian posting.
kita kembali lagi ke SAP kita. Untuk nomor 2, kita lakukan hal yang sama seperti nomor 1. Kita buka accounting, kemudian kita buka financial accounting, kemudian kita buka general ledger. Nah, di sini tidak langsung posting, tapi kita buka dulu dokumen entry. Nah, baru ada isinya, yaitu ada 12 seperti itu yang ada di dokumen entry. Selanjutnya kita akan buka lagi modul kita. Kita buka bagian tax 2. Nah, di sini kita akan diminta untuk menggunakan transaction code yang tersedia. Yaitu apa sih? Itu SU3, SM04, /NSM04, dan /NND. Kita buka SAP-nya, kita cari di bagian atas SU3. Nah, ternyata SU3 itu adalah Maintain User Profile. Nah, untuk kembali ke menu sebelumnya, kita bisa klik exit atau dengan T-code yaitu /N. Kemudian enter. Seperti ini. Di SM04. Oh, ternyata pada bagian SM04 ini digunakan untuk log only server yang ada di SAP kita. Jadi siapa saja sih yang sudah masuk pada sistem ini gitu kan? Ada username-nya, kemudian ada logon location-nya, entah itu laptop dan desktop seperti itu, kemudian ada application dan ada dialog tab-nya kapan mereka itu mengakses seperti itu. Kemudian kita kembali lagi, kita buka lagi transaction code-nya yaitu /NSMM04. Nah, jadi itu hasilnya benar-benar sama ya teman-teman, sama yang SM04 tadi. Kemudian kita /N lagi untuk kembali. Kita ketik /NNNEND. Oh, ternyata di sini ada pertanyaan, ada peringatan, ada pop-up yaitu unsaved data will be lost. Do you want to log off? Jadi si /NEND itu berfungsi untuk log off. Di sini kita ditanyai apakah kita akan keluar dari SAP Logon ini tanpa menyimpan data. Jika memang kita tidak ingin menyimpan data, kita langsung pilih yang yes. Namun jika kita ingin menyimpan datanya terlebih dahulu, kita bisa pilih no, kemudian menyimpan datanya. Seperti itu. Di sini kita pilih no saja, karena ini kita hanya ingin tahu transaction code dari /NEND itu apa sih, seperti itu. Pada bagian tax 2 nomor 2. Di sini kita juga diminta untuk menggunakan role based menu user. Di sini kita juga akan diminta untuk melihat data dari user siapa saja yang masuk di sistem ini, tapi dengan tidak menggunakan transaction code, tapi menggunakan menu. Di sini kita akan menggunakan pada bagian menu. Pada bagian SAP Easy Access menu, kita akan memilih Tools, kemudian kita akan memilih Administration, Monitor, kemudian System,
main monitoring, kemudian user overview. Di sini kita bisa langsung buka saja SAP kita. Di sini kita akan memilih SAP menu, kemudian kita akan pilih tools. Setelah itu kita pilih yang administration. Setelah itu kita akan memilih yang monitor. Kemudian kita pilih yang sistem monitoring. Nah, setelah itu kita pilih yang SM04 atau T-code yang telah kita cari tadi, transaction code. Jika sudah hafal transaction code itu lebih gampang. Nah, ini kita hanya ingin membuka lewat jalan yang berbeda seperti itu. Di sini kita bisa langsung buka saja. Nah, jadi tampilannya tuh akan sama ya teman-teman, sama seperti yang tadi, karena SM04 itu sama saja seperti shortcut atau apa ya, kode seperti itu. Selanjutnya kita coba lagi ke modul yang selanjutnya. Di sini yaitu nomor 3, kita navigasi menggunakan menu bar. Jadi kita akan melihat user list-nya tapi menggunakan menu bar. Oke, kita bisa langsung buka aplikasi SAP-nya. Kemudian kita pilih more, setelah itu kita pilih sistem, setelah itu kita pilih yang bagian status. Menu more, sistem, kemudian status. Oke, jadi ini akan tampil nih kliennya siapa, usernya siapa, bahasanya apa, time zone-nya berapa, seperti itu. Kemudian pada nomor 4 kita diminta untuk menggunakan navigasi dengan menggunakan transaction code. Di sini transaction code-nya adalah SM04. Kita bisa langsung buka saja SAP kita. Kita ketikkan SM04. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita exit saja. Setelah itu, kita akan lanjut ke exercise 2-3. Di sini kita diminta untuk membuka pada halaman 225 sampai dengan 227 pada modul SAP. Pengamatannya membuat favorit untuk link ke transaksi posting incoming payment in account receivable menggunakan menu bar. Kemudian display a customer centrally in sales and distribution menggunakan icon add to favorite. Kemudian yang terakhir yaitu maintain master data in human resource menggunakan klik kanan. Jadi kita akan menggunakan 3 cara yang berbeda untuk menambahkan transaksi pada bagian favorit kita. Ini untuk akses menunya, kita pilih accounting, kemudian kita pilih financial accounting, setelah itu kita pilih account receivable, setelah itu kita pilih dokumen entry. Nah, di sini ada peringatan nih teman-teman, jangan double klik seperti itu. Jadi kita nanti akan menggunakan menu bar untuk bagian favorit yang pertama. Di sini kita coba pada bagian favorit, kita klik kanan, kemudian kita pilih insert. Setelah itu kita masukkan transaction code-nya yaitu F28.
Setelah itu kita enter, kita oke. Nah, jadi langsung masuk ya teman-teman pada bagian post income payment, sudah langsung masuk di bagian favoritnya kita. Kita coba lihat contohnya yaitu pada bagian accounting. Apa benar sih F28 seperti itu kan? Kemudian kita pilih financial accounting, kemudian kita pilih account receivable. Setelah itu kita pilih dokumen entry. Nah, F28 itu adalah incoming payment seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan menambahkan favorit dengan cara mengeklik menggunakan add icon to favorite. Jadi kita akan pilih icon tersebut. Di sini kita pilih bagian logistik. Kita tunggu. Kemudian kita pilih sales and distribution. Kemudian kita pilih master data, business partner. Kemudian kita pilih customer. Setelah itu kita pilih yang display. Nah, kita bisa pilih yang FD03 sales and distribution. Kita mengklik transaksi itu, kita bisa langsung mengklik juga pada bagian icon add to favorite-nya teman-teman. Nah, maka akan muncul not add to favorite list. Jadi sudah langsung bertambah ya teman-teman. Kalau memang sudah hafal transaction code-nya, memang sudah hafal gitu, lebih enak cara yang pertama ya teman-teman. Jadi tinggal memasukkan transaction code-nya saja. Lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu menambahkan menu favorit dengan cara mengeklik kanan. Kemudian kita pilih yang human resource, kemudian kita pilih yang personnel management, setelah itu kita pilih yang administration, setelah itu kita pilih yang HR master data, kemudian kita pilih yang PA30 maintain, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih add to favorite. Nah, langsung masuk ya teman-teman ke bagian favoritnya. Jadi kita bisa menambahkan favorit dengan cara yang berbeda, tergantung enaknya di bagian mana, seperti itu teman-teman. Exercise 24 menggunakan fitur help. Jadi di sini kita diminta untuk membaca atau membuka pada halaman 232 sampai dengan 234 pada modul SAP. Misalnya kita bingung, apa sih fungsi dari form-form itu tuh apa, fungsinya tuh apa, seperti itu. Nah, kita bisa mencari tahunya dengan fitur help yang disediakan oleh SAP yaitu F1 dan F4. Kita diminta untuk meletakkan kursor kita di bagian Purchasing Organization, kemudian bisa kita tekan F1. Kita pilih logistik, kemudian material management, kemudian kita pilih yang purchasing karena kita dimintanya ke bagian purchasing. Setelah itu kita pilih master data, kemudian kita pilih bagian vendor, kemudian kita akses yang sentral. Setelah itu kita pilih yang XK03 display. Kita buka. Nah, pada bagian ini terdapat file atau kolom-kolom yaitu vendor, company code, dan purchasing organization. Nah, kita tahu kalau vendor itu adalah penjual atau pemasok, sedangkan company code itu adalah kode dari perusahaan itu. Nah, tapi apa sih dari kata purchasing organization itu? Nah, jika kita tidak tahu, kita bisa nih mencari tahu dengan menggunakan fitur F1 yang disediakan oleh SAP. Di sini kita letakkan pada bagian kolom purchasing organization. Kemudian kita klik pada bagian keyboard kita yaitu kalau di laptop saya yaitu Fn plus F1. Mungkin di bagian teman-teman ada yang bisa Fn
F1 langsung atau Fn plus F1 seperti itu. Nah, di sini terdapat purchasing organization. Di sini ada di notes the purchasing organization. Kita bisa pilih saja bagian tulisan yang berwarna biru untuk mencari tahu apa sih purchasing organization itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa purchasing organization itu adalah organizational unit pada bagian logistik. Dan nanti purchasing organization ini akan menghasilkan material dan service atau barang ataupun jasa. Tugasnya adalah untuk negosiasi dan bertanggung jawab atas transaksi-transaksi pembelian. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke fitur help yang selanjutnya yaitu F4. Di sini kita tekan F4. F4 ini kita diminta untuk membatasi maksimum dari nomornya atau hitsnya itu. Caranya adalah di sini kita coba start search. Di sini kita jadi tahu ternyata isi dari purchasing organization itu adalah ada vendor, kemudian ada purchasing organization dan lain-lain seperti SAP IDE, kemudian IDS, Deutschland dan sebagainya seperti itu. Jadi fitur help ini benar-benar sangat membantu seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita buka modulnya. Pengamatan kita sudah selesai sampai di sini. Nah, mungkin jika ada teman-teman yang kurang atau yang tidak bisa nih mengeklik F1 atau F4-nya, bisa mengunjungi www.google.com kemudian mengetikkan parameter ID in Snap seperti itu. Oke, jadi sekian pengerjaan modul 1 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.